Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hidayati, NIM 207200042, kelas 4C Tadris Biologi. Pada video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas pada mata kuliah Kurikulum Pendidikan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Devi Novalian, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi yaitu, evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis menyakup pemberian nilai, atribut, spesiasi, dan pengenalan masalah serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Sedangkan pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, pengertian evaluasi kurikulum yaitu penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Baiklah, materi kedua yaitu jenis evaluasi. Jenis evaluasi itu ada 3 berdasarkan bentuk. Yang pertama ada berdasarkan bentuk evaluan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama evaluasi konten, yang kedua evaluasi dokumen, yang ketiga evaluasi proses, yang keempat evaluasi hasil. Evaluasi konten sendiri yaitu berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan dokumen kurikulum dan sesuai kurikulum terhadap keadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, agama, teknologi, dan sebagainya. Evaluasi dokumen yaitu apakah dokumen tersebut sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah diamanatkan oleh pusat. Terus yang ketiga ada evaluasi proses. Suasana kelas, fasilitas belajar dan mengajar, jadwal pekerjaan yang harus dilakukan guru dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh siswa, suasana kerja di sekolah, dan juga dukungan masyarakat. Yang terakhir ada evaluasi hasil. Hasil belajar bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Jenis evaluasi berdasarkan bentuk evaluator itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada evaluasi internal, yang kedua ada evaluasi eksternal. Evaluasi internal sendiri yaitu dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di satuan pendidik masing-masing dengan berfokus kepada penyempurnaan dokumen, kurikulum, dan penyempurnaan proses implementasi kurikulum. Sedangkan evaluasi eksternal yaitu dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam proses pengembangan evaluasi. Keuntungan menggunakan evaluator dari luar adalah mudahnya mengembangkan objektivitas. Yang selanjutnya ada jenis evaluasi berdasar metodologi. Dalam evaluasi jenis ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah evaluasi kuantitatif dan yang kedua ada evaluasi kualitatif. Penggunaan metode eksperimen sangat khas digunakan dalam evaluasi kuantitatif yang pada dasarnya menghendaki adanya manipulasi dari keadaan sehari-hari menjadi keadaan yang diinginkan oleh kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, fokus dari evaluasi jenis ini adalah perolehan data secara mendalam atau down to earth dari responden yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Bahasan selanjutnya yaitu model evaluasi kurikulum dibagi menjadi 2. Yang pertama model evaluasi kuantitatif dan yang kedua model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kuantitatif dibagi menjadi 6. Yang pertama measurement, yang kedua black box Taylor, yang ketiga teoretik Taylor dan Maguire, yang keempat pendekatan Alkin, yang kelima content state, yang keenam model chip. Model evaluasi kualitatif dibagi menjadi 4. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada educational system evaluation, yang ketiga ada illumination, yang keempat ada responsive. Pembahasan selanjutnya
fungsi evaluasi kurikulum menurut Cronbach pada tahun 1982. Terus yang kedua ada menurut Scriven pada tahun 1967, dan yang terakhir ada Umar Hamid. Fungsi evaluasi kurikulum menurut Cronbach pada tahun 1982 yaitu ada dua fungsi evaluasi kurikulum yang berbeda, yaitu memberikan bantuan untuk memperbaiki kurikulum dan memberikan penghargaan. Yang kedua ada fungsi evaluasi kurikulum menurut Scriven pada tahun 1967. Yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi difungsikan untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki kurikulum. Fungsi ini dilakukan ketika kurikulum masih dalam tahap pengembangan. Evaluasi akan memberikan masukan secara langwim mengenai aspek yang sudah memenuhi kriteria dan aspek yang belum memenuhi kriteria. Yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi evaluasi kurikulum tidak hanya pada hasil, tetapi juga proses pengembangan dan implementasi kurikulum tersebut. Fungsi evaluasi kurikulum menurut Umar Hamid yang pertama edukatif, untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada instruksional, untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada diagnosis, untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum. Yang keempat ada administratif, untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur pengembangan evaluasi kurikulum menurut Hamalik pada tahun 2008, Stephen Romin dan Storing dan Helm pada tahun 1992. Prosedur evaluasi kurikulum menurut Hamalik pada tahun 2008 yaitu memulai dengan kurikulum yang ada, perencanaan filsafat pendidikan dan menentukan prinsip kepemimpinan, menentukan masalah-masalah dalam kehidupan dan penentuan tujuan-tujuan pendidikan. Terus perencanaan program pendidikan, rencana pelaksanaan perbaikan, evaluasi program dan perubahan. Prosedur evaluasi kurikulum menurut Stephen Romin yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menentukan tujuan perbaikan kurikulum, menginventarisasi kebutuhan program perbaikan kurikulum, melaksanakan pencarian dan mengumpulkan data dan informasi, merencanakan pelaksanaan program kegiatan perbaikan kurikulum, pelaksanaan program perbaikan kurikulum, mengevaluasi program perbaikan kurikulum, revisi program perbaikan kurikulum. Prosedur evaluasi kurikulum menurut Storage dan Helm pada tahun 1992 yaitu kajian terhadap evaluan, pengembangan proposal, pertemuan atau diskusi proposal dengan penggunaan jasa evaluasi, revisi proposal, rekrutmen personalia, pengurus persyaratan administrasi, pengorganisasi pelaksanaan, analis data, penulis laporan, pembahasan laporan dengan pemakai jasa, penulisan laporan akhir. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari materi evaluasi kurikulum. Apabila ada salah kata atau